Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu, nama saya Haji Muhammad Ali Wafa. Saya mahasiswa S3 dari perguruan tinggi yang ada di Pajat, Kiai Haji Abdul Halim. Saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan penelitian saya yang terakhir untuk mengisi salah satu form dari program disertasi, ya, yaitu melaksanakan wawancara yang kebetulan saya tugaskan sekarang ke Mandangkalan untuk dipertemukan dengan para siswi yang cantik-cantik, yang luar biasa. Boleh dikenalkan, Mbak ini namanya siapa, Mbak? Terima kasih Abah. Perkenalkan, nama saya Siti Hagia Nisa. Saya dari Iya. kelas 10B. Sebelum panggilannya? Saya dipanggil Oi. Oh iya, Kiai. Yang kedua ini siapa? Baik, perkenalkan nama saya Nadia Tulhoir dari kelas 11I. Saya bisa dipanggil Nadia. Nadia, Mbak Iya. Nadia 11I ya, 11I. tingkat 10. Oke, satunya ini? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sheila Tenetera Majid dari kelas 10B. Bisa 10B. dipanggil Sheila aja. Sela, oke, Sela, ini Oi, ini Nadia, ini Sela gitu ya. Iya. Oke, Mbak Oi, Mbak Nadia, Mbak Sela. Pada kesempatan ini saya ingin wawancara Anda berkaitan dengan salah satu tema yang saya angkat untuk penyelesaian disertasi saya yang berjudul digitalisasi pembelajaran Al-Quran dalam rangka meningkatkan prestasi peserta didik. Secara khusus dari Mbak Oyi dulu ya, anak dekat ini. Pengalaman Anda sebagai siswa di Madrasah Aliyah Negeri Bangkalan ini dalam pembelajaran digitalisasi pembelajaran hadis menggunakan digital itu kayak apa? Oke, terima kasih Abah. Sebelumnya ini yang pertama kali saya dapatkan belajar Al-Quran hadis dengan menggunakan media digital. Menurut saya itu sangat membantu saya. Saya juga merupakan anak yang susah untuk masuk materi ke dalam otak saya. Jadi dengan adanya video pembelajaran dan juga mind mapping di dalam sebuah aplikasi yang dibungkus jadi satu, menurut saya itu sangat amat membantu saya dalam mengelola materi tersebut. Bagus. Kalau pengalamannya dari Mbak Nadia? Baik, kalau untuk pengalaman dari saya itu sangat menarik dan sangat kita lihat dari anak zaman sekarang modern itu paling banget paling nggak banget kalau nggak megang HP. Gitu. Jadi dengan adanya ini itu bisa menambah ketertarikan siswa untuk lebih fokus dalam pembelajaran seperti itu. Kalau ke Mbak Sela gimana? Saya sendiri juga sangat terbantu ya Bapak dengan adanya Pengalaman belajar dengan digital kayak apa? Kalau saya pribadi, saya ini orang yang suka belajar dengan visual atau ada yang bergambar. Jadi waktu saya pertama kali nge-browser dan aplikasinya, itu jujur sangat terbantu. Apalagi dengan adanya mind mapping-nya, itu sangat berguna, bisa cepat gitu. Saya lebih paham dengan poin-poin yang ada daripada sekedar Oke. Iya, yang kedua Anda melihat media digital apa yang sering digunakan Anda sendiri atau guru ya dalam pelaksanaan digitalisasi yang ada di Mandangkalan. Mana Mbak Oi? Oke, biasanya terima kasih Bapak sebelumnya. Biasanya saya menggunakan Google Site, di mana guru Bu Ainin terutama memberikan kita link. Di situ di dalam Google Site tersebut itu terdapat video pembelajaran, lalu ada mind mapping tentunya, dan itu bukan hanya sekedar materi yang kita baca, tapi juga kita mendengar banyak sekali materi dari bukan hanya dari satu orang, tapi dari anak-anak yang memang berkontribusi untuk menyempurnakan Google Site tersebut. Iya baik. Kepada Mbak Nadia gimana? Baik, kalau dari saya sendiri itu sangat sangat membantu, terutama
kekreatifan anak siswa seperti menggunakan Canva, PPT, terus seperti game tapi berupa pelajaran menggunakan website seperti quiz seperti itu. Gitu ya. Ya. Kalau dengan Mbak Sela, gimana Mbak Sela? Yang sering digunakan media digital yang sering oleh guru atau Anda sendiri, gimana di kelas? Biasanya itu Bu Ani juga sering menggunakan quiz, dan di situ kita sebagai siswa otomatis akan berinteraksi dengan guru. Jadi kita ini berasa kompetisi dengan siswa-siswa lain, dan akhirnya kita akan makin sadar dan tergerak untuk memahami materi juga. Baik. Kemudian berikutnya terkait dengan teknologi apa yang digunakan peserta didik kamu sendiri dan berdigitalisasi di kelas di madrasah? Oke, kalau saya sendiri, saya pribadi menggunakan handphone dan juga tablet. Tapi untuk tablet itu dikarenakan saya tidak bawa setiap hari, jadi saya menggunakan handphone agar lebih mudah diakses juga. Gimana Mbak India? Kalau saya sendiri saya hanya menggunakan handphone. Handphone saja. Ponsel saja. Oke, Sela? Saya juga pakai handphone saja Pak. Nah, handphone aja ya. Ya. Nah, oke. Cara penggunaan aplikasi pembelajaran akun hadis yang Anda ketahui kayak apa? Cara gimana? Oke, kalau Google Set itu kita dikirim link, lalu kita login Bapak ke dalam akun yang telah dibuat madrasah. Itu nanti dikasih username dan juga password. Setelah itu kita memilih menu. Di situ ada banyak sekali menu, terutama video pembelajaran, lalu materi-materi yang akan kita pelajari. Ya, kalau Mbak Sela, Pak Nadia? Kalau untuk saya ambil contoh dari Canva. Canva sendiri ini salah satu aplikasi yang mudah untuk digunakan. Contohnya seperti mind mapping yang biasanya ditulis di buku, kekreatifan di buku. Nah itu bisa di digital karena di sana Canva sendiri ini memiliki template untuk digunakan kembali. Kalau Pak Sela, gimana cara penggunaan aplikasi? Sudah saya bilang tadi, saya itu lebih suka dengan visual ya Bapak. Jadi saya juga suka kalau misalnya pemahaman materinya dimatangkan dengan adanya quiz, atau mungkin ada website atau aplikasi tambahan lain yang bisa membantu seperti Google Sheet yang sudah Ibu bilang tadi, dan itu akan menambah materinya menjadi satu tempat saja, dan itu sudah mematangkan materinya. Baik, saya mulai dari Pak Sela ya. Sekarang implementasi di lapangan atau di kelas. Boleh digambarkan seperti apa, bagaimana interaksi guru dalam pembelajaran digital pembelajaran Al-Quran hadis ini dengan kalian di kelas, gimana? Kalau misalnya kita menggunakan Interaksi ya, interaksinya misalnya kita menggunakan aplikasi tertentu kayak quiz, otomatis guru itu akan mengarahkan kita sebagai siswa untuk masuk ke dalam kelas atau yang sudah ada di dalam tadi, dan setelah diarahkan itu barulah kita terhubung dengan guru sekaligus dapat memahami materinya. Dan itu misalnya kita juga pakai presentasi atau PPT sesuai dengan karena dia, kita juga bisa berdebat dengan beberapa teman, kemudian guru bisa memetakan kembali materinya lagi. Oh, bagus. Kalau Mbak Nadia gimana? Kalau dari saya itu Interaksi. interaksi dengan guru itu sangat baik karena semisal kita lagi presentasi, nah itu pasti ada sesi tanya jawab, dan di setiap sesi tanya jawab tersebut kita dapat menambah tantangan untuk diri kita sendiri dalam mempelajari materi tersebut. Terus saya bisa, apabila dari salah satu siswa atau dari kelompok saya sendiri tidak paham, kita bisa bertanya kepada guru, dan terutama guru yang mengajar Al-Quran hadis saya itu Ibu Jamila. Apabila tidak paham bisa dijelaskan kembali oleh Ibu Jamila dan berdiskusi dengan kelompok tersebut. Baik, kalau dengan Mbak Ai gimana? Interaksi saya dengan guru itu yang paling saya ingat, terutama saya salah satu siswa yang berkontribusi dalam penyempurnaan aplikasi Google Sheet. Di situ Ibu Ainin, guru saya, meminta anak-anak untuk membuat video sekreatif mungkin. Di situ kita berunding dengan ibu guru kita, dan di situ membuat kita menjadi aktif dan menjadi lebih dekat dengan guru tersebut. Ya gitu ya. Kalau
penggunaan media digital pembelajaran kuantitatif itu setelah dilakukan oleh guru menarik nggak menurut kalian, menurut Anda? Ayo. Menarik dan sangat membantu pastinya. Incredible. Oke, udah benar. Kira-kira punya alasan nggak? Menariknya kenapa? Menariknya dikarenakan bukan hanya sekedar tulisan Bapak. Kita bisa Iya. melihat dengan cara visual, gambar maupun video, dan pastinya lebih mudah untuk masuk ke dalam diri kita Iya. sendiri. Kalau Mbak, Kalau dari saya Alia? itu sangat menarik bagi saya, karena saya sendiri boleh jujur, saya itu paling apa ya, kurang fokus kalau semisal hanya mendengar saja. Jadi saya itu lebih suka apabila itu ada gambar, video, dan pemaparan yang berupa gambar dan video tersebut. Jadi artinya digital itu betul menarik untuk kalian iya, ya? sangat menarik. Ada alasan khusus? Mungkin Kenapa? tidak monoton Tidak monoton? ya, terus sangat membantu kita sudah. Iya gitu Iya. ya. Kalau Mbak Sela? Sebenarnya sama dengan mereka juga bahwa itu selain menarik secara visual dan juga auditornya, kami juga sangat terbantu karena itu seperti Google Site, YouTube, PPT dan lain sebagainya itu bisa diakses dari handphone, jadi mempermudah Ya. dan itu bisa diakses dari mana saja dan kapan saja, tergantung kapan kita mau belajar itu. Bisa jadi. Menariknya lagi ada alasan lain? Kalau tidak menarik bikin ngantuk. Kalau nggak cocok dengan anak zaman sekarang. Menariknya kenapa? Kalau dari saya sendiri, saya anaknya ini tipikal yang nggak bisa diem Bapak. Saya itu suka bosen. Kalau misalnya Ibu Ainun itu sedang berceramah mengenai materi, ada beberapa materi. Saya ini terkadang hampir tertidur dan Ibu itu selalu mengatakan oi oi gitu. Nah, terus saya itu makanya lebih ke arah pembelajaran digital, dikarenakan jika hanya menyampaikan materi dengan cara berceramah itu menurut saya membosankan. Iya. Iya. Artinya maksudnya kalau dengan digital itu cocok untuk kamu kan Iya. gitu. Cocoknya kenapa dia dengan antara tadi? Ya, dikarenakan kan jika hanya mendengar saja Bapak gitu itu ya. Ada tambahan lainnya? Kalau dari saya tidak sama. Tidak seperti itu. Karena Seperti itu juga sama Pak, karena Iya. tidak Sama. monoton dan Iya. kita seperti sedang berkompetisi juga dengan teman Iya. kelas yang lebih paham. Berarti digital hanya untuk orang tua, bukan untuk anak kecil ya. Tergantung pemakaiannya juga. Oh gitu. Iya. Makan. Dan untuk kalian cocok nggak? Sangat cocok. Saya cocok itu kalian cocok dengan usianya juga nggak? Iya. Oh, ya. Anak Gen Z butuh itu? Bosan sekali. Oh iya, menariknya karena cocok dengan anak zaman sekarang. Iya. Itu. melatih kreativitas kita juga. Melatih kerja, wah itu jadi Iya. cocoknya untuk melatih. Iya, Bapak. Ada inovasi baru. Ya menarik ya gitu. Sekarang kalau digitalisasi kita kembangkan lebih dalam lagi, impact kepada kita, kembalinya kepada kita dalam pembelajaran itu lebih mudah dipahami nggak dengan sistem berdigital dengan tidak berdigital? Tentu saja lebih mudah dipahami, apalagi misalnya kita itu berkontribusi dalam memperluas dunia digital lagi, itu akan sangat berpengaruh bagi kita, dimulai dari materi, pemahaman maupun pengetahuan kita tentang pelajaran Al-Quran hadis tersebut pastinya. Ya, gimana dengan Mbak Nadia? Baik, kalau dari saya itu mudah dipahami karena kalau misal dari digital itu kita bisa mengulang kembali, bisa belajar lagi. Oh iya. Misal, iya, seperti pemaparan video dari YouTube seperti itu. Nah, kita tidak hanya belajar di sekolah, tapi pada saat kita di rumah kita juga bisa belajar lagi seperti itu. Artinya kalau dengan guru coba saat dia begitu lupa ya lupa gitu ya. Iya. Kalau itu karena terekam di digital Iya, maka kita betul. bisa membuka di mana Iya, saja. apalagi PPT yang sudah dikirim di grup. Oh gitu. Kok saya gimana saya? Ya itu jujur juga sangat membantu ya Bapak, apalagi kan tadi Awik sudah bilang soal video yang pernah kita buat, karena itu merupakan salah satu tugas yang diberikan dari Bu Adin. Nah, otomatis kan tiap anak itu punya tugas yang berbeda-beda. Nah, misalnya ada satu anak yang nggak paham, mereka bisa menjelaskan kepada yang lainnya, dan itu juga biasanya diupload di media sosial. Otomatis Oke. kita bisa saling berkomunikasi dan juga memahami. Baik, kalau pemahamannya meningkat, menarik. Tentunya kalau dari segi memberi motivasi, adanya pembelajaran digital dalam bentuk pembelajaran digital Al-Quran hadis itu apakah dapat meningkat motivasi belajar kalian? Untuk
Tentu saja, pastinya udah dibilang kan Bapak itu seperti rasanya seperti berkompetisi gitu. Jadi kita merasa oh kalau misalnya besok ini waktunya kuis kita harus belajar dan belajarnya itu bisa dari mana saja termaksud dari media digital tersebut. Ya. Kalau Mbak Nadia, Bagi saya itu sangat memotivasi motivasi. karena dengan digital ini kita bisa cepat, sigap dalam mengerjakan sesuatu seperti itu Bapak. Oh gitu. Iya. Cepat, Sigap, sigap, cepat, sigap, tanggap, gitu ya, bisa. nikmat. Iya, nikmati. Apalagi kita menggunakan handphone, benda yang kecil daripada buku yang Efisien. besar, ya, bisa, Efektif. sangat mudah. Bisa dibawa Efektif, kemana-mana, efisien, ya. terus lagi apa? Murah. Mungkin kalau untuk dari Nggak murah. usia seperti kita belum Oh bisa, gitu. ya. Kalau dengan usia kalian Iya. tetap murah ya. Kalau tua nggak mahal. Maksudnya kalau Karena kebutuhan gitu ya. iya. Ya. Sela sendiri gimana, Mbak Sela? Kalau saya jelas itu juga membantu dan memotivasi saya dalam belajar, karena apalagi kalau misalnya itu tugasnya mind mapping, saya sendiri tuh suka melatih kreativitas saya dari situ. Jadi itu sangat berguna dan membantu secara visual. Kalau dari prestasi belajarmu, apakah kegiatan pembelajaran menggunakan digital itu meningkatkan prestasi belajarmu? Baik. Sangat meningkatkan. Saya itu awal-awal semester entah mengapa saya tuh sering sekali tertidur waktu pelajaran Al-Quran hadis. Setelah itu Ibu Ainin memiliki ide untuk memutar dengan cara kita belajar menggunakan media digital. Di situ kita bukan hanya duduk di dalam kelas, tapi kita keluar untuk membuat video ataupun membuat mind mapping dan melihat secara lingkungan juga apa sih yang bisa kita buat untuk media digital ini menjadi lebih menarik. Itu ya. Kalau Mbak Lydia, Baik, kalau dari saya sendiri prestasi dulu itu saya paling mungkin bisa dibilang saya paling bosan kalau belajar tentang seperti Al-Quran hadis gitu, karena dulu itu hanya mungkin hanya menjelaskan, tetapi pada saat saya sudah masuk di UMAN ini saya bisa menambah ilmu yang lebih dalam karena menggunakan digital seperti itu. Contohnya seperti itu PPT, karena dulu itu belum pernah menggunakan proyektor seperti itu. Setelah digambarkan dengan proyektor, dipaparkan dengan video, foto, itu sangat-sangat menarik dengan pembelajaran ini. Akhirnya saya lebih dalam untuk prestasi itu kan ada yang akademik, ada yang enggak ya. Iya. Nah, kalian dari segi akademik kan tetap ada, Iya, non akademik juga ada. Mungkin Iya. saya gimana? Saya pribadi kan saya orangnya suka sekali dengan visual ya Bapak. Kebetulan tuh juga saya pernah ikut beberapa kompetisi poster ataupun komik, dan saya itu juga sangat termotivasi dengan adanya media digital ini, karena saya jadi lebih terbiasa, lebih sering menggunakan aplikasi digital. Baik. Kemudian setelah kita mengadakan pembelajaran digital menggunakan digital dalam pembelajaran Al-Quran hadis, apakah dengan pembelajaran digitalisasi dengan menggunakan Al-Quran hadis dengan menggunakan digital itu dapat meningkatkan spiritualitas keagamaan atau praktek spiritualitasnya meningkat enggak? Gimana aja? Pastinya meningkat dikarenakan Al-Quran hadis kan berhubungan dengan Al-Quran. Di situ kita juga belajar beberapa kan Al-Quran kan pastinya mengajarkan kita tentang surat-surat pendek atau surat-surat yang biasanya kita gunakan saat salat. Di situ kita jadinya jadi tahu dan kita nggak menggunakan surat yang itu saja buat kita salat. Jadi lebih mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa. Gimana Mbak Sela? Baik, kalau Nadia? dari saya itu sangat menekankan banget, karena menekankan bukan berarti saya tertekan Pak, maksudnya sangat berguna untuk saya, karena saya tidak hanya belajar tetapi saya tahu dengan makna-maknanya. Jadi tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi tahu dengan isi dari arti dari Al-Quran tersebut, ayat tersebut, seperti itu. Kalau dari Mbak Sela? Jelas kalau dengan sisi religiusnya itu juga sangat membantu, apalagi dari beberapa anak yang mungkin datang ke MAN ini awalnya latar belakangnya itu dari SMP, jadi mungkin mereka belum pernah belajar soal Al-Quran hadis.
Nah, dengan adanya media digital ini, siswa yang dari SMP itu tadi dan belum pernah mungkin mendengar tentang apel Al-Quran Hadis, otomatis mereka akan jadi tahu, terbiasa, dan akhirnya termotivasi juga dan mendapatkan sisi religiusnya. Baik, itu pelaksanaan di Gempar dan luar biasa ya. Termotivasi, juga prestasi masuk, terrespon dengan bagus. Ini suatu yang sudah luar biasa. Sekarang ingin tahu dampaknya. Akibat dari perbuatan itu berakibat kayak apa dalam kegiatan sehari-harinya. Saya butuh dampak dan kendalanya. Bagaimana dampak penggunaan media digital pembelajaran itu terhadap motivasi belajar kalian? Berdampak lebih suka belajar enggak, atau lebih malas, atau bagaimana? Dampak dari motivasi belajar gimana aja? Dampaknya pasti itu lebih banyak positifnya ya Bapak. Lebih membuat saya semangat belajar, dikarenakan belajarnya bukan bukan di sekolah saja. Kita bisa belajar dari rumah maupun dari luar, ketika kita sedang tidak di sekolah maupun sedang di sekolah, dan itu berguna bagi saya. Gimana untuk Mbak dia? Baik, kalau dari saya, hal itu sangat membuat saya lebih sering mengingat dan menerapkan ajaran agama tersebut. Terus saya tidak hanya belajar pada saat di sekolah, dan saya bisa mengingat kembali pada saat di luar ataupun di rumah, seperti itu. Untuk Mbak Sela, Kalau gimana dari dengan sisi terhadap positifnya motivasi jelas belajar? lebih banyak juga Bapak, karena selain mudah diakses dan juga menarik, otomatis kita sebagai siswa juga jauh lebih tahu, lebih paham, dan bisa mengenalkan dengan teman-teman dari sekolah lain juga, mungkin kalau mereka ada yang tertarik dengan ajaran Al-Quran Hadis. Oke. Kalau dari segi pemahaman materi pembelajaran, apakah digital itu berdampak baik enggak? Sangat berdampak baik. Sangat berdampak positif. Kita jadi lebih mengingat materi-materi sebelumnya. Kalau misal kita lupa materi semester kemarin, kita bisa membuka kembali apa yang telah kita pelajari di semester sebelumnya. Iya, gimana kalau dari saya, iya, karena pembelajaran digital itu membuat kami jadi menarik, tertarik, dan lebih fokus kembali untuk memahami pembelajaran tersebut ya. Persingkat materi pemahaman. Iya. Kalau kata Mbak Sela? Ya, kurang lebih juga sama Bapak. Jadi selain menarik dan mudah dipahami, ini juga sangat melatih kreativitas kita sebagai siswa, apalagi kita juga ikut berinteraksi dengan guru-gurunya juga. Baik. Kemudian dampak penggunaan media tersebut, apakah dapat meningkatkan prestasi belajar kalian? Pastinya meningkatkan, seperti jawaban sebelumnya. Itu membuat saya lebih semangat, dikarenakan belajar dengan media digital itu tidak membosankan dan lebih asyik. Untuk jawaban saya itu sama seperti Oi, tapi itu membuat saya tuh lebih lebih kekeh untuk belajar menggunakan digital, karena kekeh. Iya, pengen banget belajar digital terus itu Pak. Karena jujur saya sendiri di kelas itu kalau hanya mendengar, hanya diberi tugas papan gitu-gitu, saya kurang masuk Pak. Karena kalau misal pakai digital itu saya langsung fokus dan fokus ke pembelajaran tersebut. Ya, gimana dengan Mbak Sela? Selain melatih kreativitas juga, saya juga dapat berpikir mungkin lebih kritis lagi ke depannya, kira-kira bagaimana. Kayak misalnya guru itu menantang kita untuk mencari materi apa dari internet. Nah, kita tuh bisa explore sendiri kira-kira bagaimana. Terus kalau misalnya kita bingung, kita juga bisa bertanya kepada guru tersebut. Jadi otomatis juga termotivasi. Iya, alhamdulillah. Ini dari segi prestasi akan meningkat dengan belajar itu ya. Kemudian dari segi praktek spiritualitas, apakah pembelajaran digital Al-Quran Hadis itu dapat meningkatkan praktek dari praktek spiritual atau praktek sholat, ibadah, baca Quran dan sebagainya, ibadah-ibadah yang mahdhah itu maupun non mahdhah. Itu apa dapat meningkatkan seperti itu? Iya, pastinya, dikarenakan
untuk mempelajari pelajaran Al-Quran hadis kan bukan hanya tentang hadis, tapi ada tentang Al-Quran. Di situ kita melihat arti-arti dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi saat kita sholat mempraktekkan itu bukan hanya sekedar membaca, tapi memahami arti dan maksud dari ayat tersebut. Gimana Mbak? Ya? Baik, bagi saya itu sangat meningkatkan karena selain saya fokus dan memperhatikan di digital saja, saya juga fokus sama praktek. Jadi tidak hanya Konsep. mengakses Tidak hanya ya, konsep, iya, konsep, tapi juga praktek. praktek ditemani Ya. dengan praktek. Dan itu mudah dipahami dan kita dapat meningkatkan untuk masa depan kita. Ya. Mbak Sela gimana? Ya, selain dari segi prakteknya, kita juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam bermasyarakat, dan kita bisa mengajarkannya juga kepada orang lain yang mungkin masih lebih muda daripada kita, ataupun mungkin belum tahu, itu otomatis bisa diberitahu. Ya, baik. Praktek spiritual itu seperti itu sudah. Untuk kendala, apakah ada kendala pembelajaran digital? Ya? Dari saya pribadi, alhamdulillahnya untuk kuota itu saya sudah bisa melengkapi. Namun mungkin jaringan ya Bapak ya, dikarenakan ada beberapa tempat yang emang jaringannya itu tidak lancar. Tapi kita usahakan bahwa jika kita dalam pelajaran, sedang mengadakan sedang dalam pelajaran itu jaringannya akan lancar. Oh gitu. Jadi tidak ada kendala. Insya Allah tidak ada. Kendala sama sekali tidak ada. Paketan aman kamu? Akan aman. Insya Allah. Insya Allah aman. Iya. Kendala. Gimana kalau Mbak Nanya? Kalau untuk saya itu biasanya kendalanya di jaringan internet yang tidak stabil seperti itu Bapak. Terkadang kayak masa kuota itu habis di waktu saya belajar seperti itu Bapak. Gitu. Kalau Mbak Sela? Mungkin saya pribadi kalau dari kuota ataupun internet terkadang aman, cuman kadang yang bermasalah itu saya di device-nya gitu Pak. Mungkin penyimpanan atau memorinya sedang penuh, jadi harus saya bersihkan lagi. Alhasil saya baru bisa buka webnya karena aplikasinya atau websitenya itu baru bisa diakses. Ya, solusinya gimana, Sel? Mau gak mau ya harus saya bersihkan sendiri. Begitu, Aplikasi-aplikasi yang menurut saya aplikasinya. tidak terlalu penting, terus Ya. sinyalnya saya cek lagi, dan kira-kira bagaimana sampai saya bisa mengakses website tersebut. Atau Anda ada solusi untuk beli HP? Kalau beli HP itu pribadi kadang Iya. tergantung situasi ekonomi. Oh gitu. Nah, dia gimana? Kalau solusi dari saya sendiri itu saya harus berhati-hati, harus sebelum saya melakukan sesuatu saya harus lihat ya kan kendala saya di kuota. Nah, itu saya harus lihat dulu. Semisal saya di grup itu ada informasi bahwasannya minggu ini kita dari guru ya, pesannya dari guru ada ujian menggunakan digital atau HP handphone. Nah, seperti itu. Nah, dari saya sendiri itu saya harus menyiapkan kuota gitu. Iya. Agar tidak usah meminta ke teman kita karena teman kita juga lebih butuh gitu, Pak. Itu sama saja kita kayak mengambil. Ya, gimana saya? Ambil Ustaz. Gimana? Ayo. Ya, Tadi dari saya. Ya, Oh iya. Oke, sama seperti Sheila dan juga Kanadia, pastinya kita harus melihat dari jauh-jauh hari dan membersihkan entah itu device, membersihkan ruang memori yang ada dalam handphone. Terus kita harus melihat dari jauh-jauh hari kalau misalnya emang ada ujian atau pembelajaran dengan menggunakan media digital, kita harus mempersiapkannya sejak dari rumah. Pas lampu mati misalnya, kendala nggak? Lampu mati pastinya kendala, entah itu Cara dari keluarnya gimana? cara keluarnya itu Harus sampai. harus sama. Loh, sabar nunggu, kan nggak bisa tunggu. Dengan menggunakan kuota pastinya Bapak dan Lampu mati. lampu mati. Listrik. Iya, Ya, listriknya mati. kalau kuota kan kita Enggak, cuma perlu enggak mencari mengganggu. jaringan. Enggak, Oh. insya Allah tidak Kecuali mengganggu. menggunakan Kecuali proyektor kita mungkin. menggunakan proyektor atau wifi. Iya. Ya. Kalau itu mati, pas kita sedang wifi Pasti mati. mati, Gimana? Pak. Gimana? Iya. Saya menggunakan kuota. Jalan keluarnya menggunakan kuota, menyiapkan Kuota. kuota dari rumah. Walaupun hanya 2 GB sampai Cukuplah. Gitu. cukuplah. Oke, makasih sudah konkret jawaban kalian, Mbak Siti Khotijah Tunisa, Mbak Nadia Khair, sama Sela Athena Tera Majid.
Barakallah, sukses selalu. Dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.